Sangat mudah untuk menjalani ritual seperti itu dengan hati dan pikiran tentang hal-hal lain. Menyembah tanpa hati atau pikiran adalah manusia penyembah yang munafik ataupun hipokrit. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-37 di dalam serial pembahasan kitab Markus dengan tema Bahaya Tradisi. Firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita semuanya dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pada suatu hari, orang-orang dari golongan Farisi dan ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem dan berkumpul bersama Yesus. Mereka memperhatikan beberapa murid Yesus sedang makan tanpa mengikuti adat Yahudi, yaitu mereka tidak membasuh tangannya sebelum makan sesuai dengan aturan dari nenek moyang mereka. Karena itu, menurut pendapat mereka, murid-murid Yesus sudah menjadi najis di hadapan Allah, karena memang semua orang Yahudi mengikuti aturan-aturan nenek moyang. Sedangkan orang-orang dari golongan Farisi sangat kuat berpegang kepada semua peraturan itu. Mereka tidak boleh makan sebelum membasuh tangannya sesuai dengan aturan itu. Dan kalau pulang dari pasar, mereka harus mandi dengan cara khusus sebelum mereka makan. Banyak juga aturan lain dari nenek moyang mereka, dan semua aturan itu mereka lakukan seperti cara mencuci gelas, cerek, dan alat-alat dapur lainnya. Lalu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Kenapa murid-muridmu tidak mengikuti aturan nenek moyang kita? Karena mereka makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu." Tetapi Yesus menjawab, "Benarlah apa yang Nabi Yesaya katakan tentang kalian yang hanya berpura-pura sebagai orang baik waktu dia menulis. Bangsa ini menghormati aku dengan kata-kata saja, bukan dengan hati mereka. Percuma saja mereka menyembah aku, karena mereka mengajar orang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia saja, dan bukan peraturan-peraturanku." Lalu Yesus berkata lagi, "Kalian sudah meninggalkan perintah-perintah Allah hanya demi untuk mengikuti peraturan manusia saja." Lalu dia berkata lagi kepada mereka, "Kalian sudah menjadi pintar sekali dengan cara kalian berpura-pura saja mengikuti perintah-perintah Allah. Tetapi sebenarnya kalian hanya mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh nenek moyang kalian." Sebagai contoh, dalam hukum Taurat tertulis, "Hormatilah ibu dan bapakmu." Dan kalau ada orang yang menghina ibu atau bapakmu, dia harus dihukum mati. Tetapi kalian mengajarkan bahwa kita tidak perlu taat kepada ibu dan bapak kita dalam hal ini. Kalau seorang berkata kepada orang tuanya, "Apa yang seharusnya saya berikan kepada ibu dan bapak? Tidak bisa saya berikan lagi, karena saya sudah berjanji untuk memberikannya kepada Allah." Dengan begitu, kalian mengajarkan orang lain untuk tidak lagi menolong orang tua mereka. Jadi, dengan tetap mengikuti peraturan yang diajarkan oleh nenek moyang kita, kalian tidak lagi mengikuti 10 hukum yang berasal dari Allah. Dan masih ada banyak lagi hal yang seperti itu yang kalian lakukan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, saat Yesus pergi mengajar, dia sering berselisih dengan para pemimpin agama yang terlalu menjaga tradisi. Misalnya,
memetik bulir gandum pada hari Sabat, lalu makan dengan tangan yang tidak dicuci atau dibasuh. Dalam Markus 7 ayat 1 hingga 13 yang baru saja kita baca, Yesus menjelaskan bahaya tradisi secara panjang lebar. Bagaimana mengikuti tradisi yang dapat membatalkan perintah Tuhan. Betapa melakukannya dapat membuat ibadah kita sia-sia di hadapan Tuhan. Tradisi sangat penting dalam beberapa agama. Misalnya di dalam Katolik Roma, tradisi ditempatkan sejajar dengan firman Allah. Ini adalah artikel iman dari keputusan Dewan Vatikan bahwa tradisi merupakan sumber ajaran teologis yang berbeda dari kitab suci dan itu sempurna. Oleh karena itu, untuk diterima dengan persetujuan internal yang sama dengan kitab suci, itu adalah firman Allah. Dari Catholic Dictionary halaman 41 hingga 42. Apakah Anda harus percaya pada tradisi? Ya, karena itu firman Tuhan dan memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab. Begitulah bunyi kutipan dari Katekismus Katolik halaman 11. Gereja Protestan memiliki tradisinya sendiri. Seringkali tradisi mereka yang membedakan antar denominasi. Untuk menjadi anggota denominasi tertentu, seseorang harus menerima tradisinya. Dalam pelajaran ini, dengan Markus 7 ayat 1 hingga 13 sebagai teks dasar kita akan membahas pertanyaan berikut. Apakah tradisi itu? Apakah tradisi selalu salah? Jika tidak, kapankah suatu tradisi menjadi berdosa? Mari kita mulai dengan yang pertama, makna tradisi. Kata tradisi itu sendiri, kata Yunaninya adalah paradosis yang berarti menyerah atau menyerahkan. Hal ini mengacu pada pengajaran yang diturunkan baik dengan kata-kata ataupun secara lisan ataupun secara tertulis. Seperti dipahami oleh orang Yahudi, tradisi ini diterapkan pada ajaran lisan para tua-tua Yahudi yang dibedakan oleh Musa. Tradisi-tradisi ini sering dibagi menjadi 3 kelas. Hukum lisan konon diberikan oleh Musa selain hukum tertulis. Putusan berbagai hakim yang menjadi presiden dalam masalah peradilan. Kemudian interpretasi dari para rabi yang sangat dihormati dipegang dengan hormat bersama dengan tulisan suci dari Perjanjian Lama. Sebelum pertobatannya, Paulus adalah pendukung setia tradisi orang Yahudi. Dapat kita baca di dalam Galatia 1 ayat 13-14. Sebagaimana dipahami oleh Katolik Roma dan Yunani, pandangan mereka tampaknya paralel dengan pandangan orang Yahudi. Apa yang mereka anggap sebagai tradisi adalah ajaran yang mereka yakini tentang Yesus atau para rasul bertahan secara lisan daripada melalui tulisan. Dari berbagai dewan yang telah meninggalkan berbagai keputusan, dari berbagai pemimpin gereja seperti Paus yang dianggap terinspirasi oleh wahyu Allah, orang-orang diharapkan menerima kata-kata tradisi yang benar-benar dari Tuhan dan telah dengan setia diturunkan. Sebagaimana ditemukan dalam kitab suci, kata tradisi seperti itu tidak ditemukan dalam Perjanjian Lama. Ditemukan 13 kali dalam Perjanjian Baru. 3 kali mengacu pada ajaran rasuli, apa yang telah disampaikan oleh para rasul sebagaimana dicatat di dalam 1 Korintus 11 ayat 2. Apakah dengan kata secara pribadi atau surat, itu dari 2 Tesalonika 2 ayat 15. Lalu orang Kristen yang diharapkan untuk dipatuhi di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6. Lalu 10 kali mengacu pada tradisi para tua-tua atau tradisi manusia. Seperti di dalam teks dan bagian paralel kita, Markus 7 ayat 3-13, lalu Matius 15 ayat 2-6. Di antaranya Paulus memperingatkan orang Kolose, kemudian dari mana orang Kristen Yahudi telah dibebaskan. Bisa dibaca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, kemudian Galatia 1 ayat 14. Yesus tidak merasa terikat untuk mematuhi tradisi sesepuh. Beberapa tradisi tidak bermasalah, seperti misalnya pergi ke pesta pernikahan yang dia lakukan bersama ibundanya Maria,
atau menghadiri hari raya penabisan Bait Allah Yohanes 10 ayat 22 sampai 23. Tetapi Yesus dengan mudah tidak punya masalah dengan melanggar tradisi. Misalnya memetik gandum pada hari Sabat, makan dengan tangan yang tidak dicuci atau dibasuh. Rupanya Yesus tidak menganut pandangan mengenai tradisi yang diturunkan secara lisan. Dia tidak pernah mengikuti tradisi para tua-tua Yahudi ataupun nenek moyang Yahudi. Dia juga mengajukan banding ke otoritas dari firman yang tertulis, yakni hukum Musa atau otoritasnya sendiri sebagai anak Allah. Tidak semua tradisi itu adalah salah jika itu adalah ajaran Tuhan, diturunkan oleh orang-orang yang diilhami. Itu harus diperhatikan, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Tetapi jika tradisi adalah doktrin atau interpretasi yang diturunkan oleh manusia atau orang-orang yang tidak terinspirasi, seperti tradisi Yahudi, tradisi seperti itu patut dicurigai atau tidak perlu dipercayai. Yang kedua, bahaya tradisi manusia. Tradisi dapat menuju kepada ibadah hipokritis. Tradisi manusia cenderung ke arah ritualisme. Lihat saja ritual yang ditemukan di banyak agama yang tidak memiliki dasar kitab suci. Ritualisme seperti itu sering dilakukan berulang kali dengan sedikit pemikiran seperti itu asal dan tujuannya untuk apa. Jadi mereka menjalankan ritual saja tanpa mengenal maknanya. Sangat mudah untuk menjalani ritual seperti itu dengan hati dan pikiran tentang hal-hal lain. Menyembah tanpa hati atau pikiran adalah manusia penyembah yang munafik ataupun hipokrit. Bisa kita baca di dalam Markus 7 ayat 6. Tradisi dapat menuju kepada penyembahan. Ketika tradisi manusia diajarkan pada tingkat yang sama dengan perintah Tuhan, itu mengarah pada penyembahan yang sia-sia ataupun bisa jadi itu adalah kultus individu. Ibadah seperti itu mungkin tampak mengesankan, tetapi sebenarnya itu hanyalah kosong dan tidak berharga. Pertama, karena Tuhan tidak memerintahkannya. Kedua, karena tidak benar-benar mencapai kebaikan kebutuhan kita. Kolose 2 ayat 18 sampai 23. Tradisi dapat membuat firman Allah batal. Yesus memberikan teladan di dalam menghormati orang tua, Markus 7 ayat 10 sampai 12. Tradisi para tua-tua mengajarkan bahwa memberi ke bait Allah membebaskan seseorang dari tanggung jawab mereka kepada Tuhan, kepada orang tua. Dengan demikian, membuat perintah Tuhan tidak berpengaruh. Ada tradisi manusia hari ini dengan pengaruh yang sama. Melalui tradisi seperti itu, seseorang sebenarnya menolak perintah Tuhan. Kesimpulannya, apakah tradisi itu? Itu hanyalah ajaran yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam kasus manusia yang diilhami seperti para rasul, yang diberikan secara pribadi atau melalui tulisan-tulisan mereka, tradisi seperti itu baik untuk diikuti. Tradisi lisan yang diberikan melalui suksesi orang-orang yang tidak terinspirasi tidak perlu diikuti. Yesus tidak memegang tradisi yang diturunkan secara lisan melalui orang Yahudi yang dianggap setara dengan firman Tuhan yang tertulis. Kita juga tidak harus memegang tradisi manusia yang disampaikan secara lisan yang dianggap setara dengan firman Tuhan yang tertulis. Paling buruk, tradisi manusia bisa sia-sia dan mematikan ketika ketaatan mereka menuntun seseorang untuk tidak menaati firman Tuhan. Ketika itu diajarkan sebagai doktrin setara dengan firman Tuhan. Ketika tradisi mengarah kepada ritualisme dilakukan tanpa melibatkan hati dan pikiran manusia. Dari perkataan Yesus, marilah kita waspada terhadap bahaya tradisi dan memastikan bahwa iman dan perbuatan kita didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis, bukan interpretasi dan ajaran orang-orang yang tidak terinspirasi. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab yang sudah Tuhan berikan kepada kita sungguh kaya. Oleh karena itu, tidak perlu ditambahi lagi dengan tradisi-tradisi yang sebenarnya hanya merupakan omong kosong saja. Tetapi kalau tradisi itu benar, berdasarkan ajaran yang tertulis dari firman Tuhan, baiklah kita mengikutinya.
Kiranya dengan demikian, maka pengetahuan kita akan semakin lengkap dan kita semakin mengenal Allah yang sangat tidak menyetujui kita mengikuti tradisi lisan manusia. Tetapi Tuhan menginginkan setiap diri kita mengenal firman-Nya lebih mendalam dan mengikuti firman-Nya saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.